Bab 186 berada di jalan yang benar dan percaya diri tanpa malu-malu. Nalan Wushuang berkata, tidak masalah, saya yakin saya akan menawarkan harga terendah. Kemudian mereka berubah dari saudara perempuan yang baik menjadi mitra bisnis. Mereka menegosiasikan masalah kerja sama satu persatu dan akhirnya menandatangani kontrak. Qin Haodong mendengarkan sebentar dan bertanya, apakah ada sesuatu tentang saya? Jika tidak apa-apa, saya akan bekerja. Bukankah perusahaan itu milikmu, mengapa itu bukan urusanmu? Nalan Wushuang menatapnya tajam dan berkata, mengapa kamu tidak ingin menjadi bos, tetapi menjadi pekerja? Qin Haodong berkata, saya seorang dokter kecil, sebaiknya Anda yang mengurus urusan perusahaan. Ouyang Sanshan berkata, Dr. Qin, saya ingin mengundang Anda dan putri Anda untuk menghadiri konser saya besok, apakah Anda bersedia? Bagus, tentu saja kami bersedia datang ke konsermu. Qin Haodong tidak ragu untuk menerima undangan tersebut. Pertama, ia bersedia membiarkan anaknya berpartisipasi dalam lebih banyak kegiatan. Kedua, Ouyang Sanshan adalah idola anak kecil itu. Merupakan hal yang paling menyenangkan bagi putrinya untuk menghadiri konser Ouyang Sanshan. Tapi konsernya besok malam, apakah sekarang sudah terlambat? Tidak apa-apa, bakat menyanyi Tang-Tang sangat bagus, besok pagi, kau akan mengirimnya ke perusahaanku, kita akan berlatih selama 1 hari dan kemudian kita bisa bermain di malam hari. Baiklah, ini kesepakatannya, kata Ouyang Sanshan sambil mengeluarkan 2 tiket VIP dan mengirimkannya kepada Qin Haodong. Ini tiket untuk konsernya. Datanglah dan saksikan kami bersama Nona Lin. Baiklah, kami pasti akan pergi. Qin Haodong berkata begitu dan mengulurkan tangannya untuk mengambil tiket, tetapi Nalan Wushuang mengambil tiketnya terlebih dahulu. Berikan saja tiket kepada Nona Lin. Anda tidak membutuhkannya, kata Nalan Wushuang. Kemudian dia mengambil kembali salah satu tiket dan memberikan yang satunya kepada Qin Haodong. Qin Haodong berkata dengan heran, mengapa saya tidak perlu tiket, apakah saya terlihat seperti anak kecil, bisakah saya mendapatkan tiket gratis? Nalan Wushuang menatapnya dengan senyum sinis dan berkata, karena kamu adalah penjaga keamanan perusahaan kami, kamu hanya mengikuti penjaga untuk menjaga ketertiban, tidak ada waktu bagimu untuk menikmati pertunjukan. Baiklah, kau bilang kau akan membiarkanku menjadi penjaga tetap. Qin Haodong bertanya dengan ekspresi getir. Nalan Wushuang tertawa dan berkata, tentu saja, kita kekurangan tenaga kerja untuk konser sebesar ini, jangan lupa bahwa kamu juga anggota perusahaan, kamu bilang kamu akan mematuhi perintahku. Baiklah, baiklah kalau begitu. Qin Haodong hanya bisa menerimanya. Saat ini, dia sangat menyesal. Jika dia tahu ini, dia akan membiarkan anak buah Ma Wenzhuo pergi 2 hari kemudian. Setelah membahas konser, Nalan Wushuang dan Ouyang Sanshan terus berbicara tentang mode bersama. Qin Haodong pergi bekerja di Lin's Group. Menjelang akhir pekerjaannya, ia menerima panggilan telepon dari Wang Rubing. Setelah panggilan tersambung, Wang Rubing berteriak, dasar bocah nakal, kenapa kamu tidak meneleponku selama berhari-hari, apa kamu lupa dengan adikmu karena kamu punya pacar? Yah, kakak, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Qin Haodong benar-benar malu. Dia ingin membawa adiknya ke rumahnya, tetapi akhir-akhir ini ada begitu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dia lupa dengan Wang Rubing ketika dia sedang sibuk. Kalau begitu, katakan padaku apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan. Qin Haodong berkata, sebenarnya, itu bukan hal yang besar, ada terlalu banyak nyamuk di kota Jiangnan akhir-akhir ini, saya bertanggung jawab untuk mengusir mereka, selain itu, seluruh dunia sedang memanas, saya sedang mengisolasi Antartika, kalau tidak, gunung es akan benar-benar mencair, kami akan menjual rumah dan membeli perahu saat itu. Zhang Ziji baru saja menyesap tehnya. Mendengar omong kosongnya yang serius, Zhang Ziji menyemprotkannya dengan geli. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Wang Rubing langsung menyela Qin Haodong dan berkata, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, kamu akan pergi makan malam denganku malam ini. Makan malam, kamu mau makan malam di mana? Tanya Qin Haodong. Saya sudah mendaftar di Dinas Kebersihan, kepala bagian mengundang saya makan malam hari ini, Anda ikut saja dengan saya. Kakak, rekan kerjamu mengundangmu makan malam, apakah tidak pantas bagiku untuk ikut denganmu, kata Qin Haodong. Benar-benar rekan kerja yang menyebalkan, kurasa dia tidak punya niat baik, dia tidak memandangku dengan cara yang benar, aku khawatir dia punya rencana buruk jika aku pergi sendiri. Mendengar ini, Qin Haodong langsung tertarik. Berapa umur kepala bagianmu? Tanyanya. Yah, aku tidak tahu, sepertinya dia berusia kurang dari 30 tahun. Apakah dia tampan atau tidak? Tidak apa-apa, dia tidak jelek. Wang Rubing tiba-tiba mengerti dan menangis, mengapa kamu menanyakan ini? Qin Haodong berkata, bukankah itu tepat, kau tahu, bibiku mendesakmu untuk mencari pacar. Meskipun dia sedikit lebih tua, itu tidak cocok untukmu. Kau bisa memikirkannya.
Pikirkan apa, dia sudah menikah selama bertahun-tahun dan putranya bisa mencalonkan diri. Oh, mendengar pria itu sudah menikah dan masih mengganggu Wang Rubing, wajah Qin Haodong tiba-tiba menjadi dingin. Kakak, di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Ayo, aku tunggu kamu di pintu kantor kebersihan. Lalu Wang Rubing menutup telepon. Qin Haodong menelepon Lin Momo dan memintanya untuk menjemput si kecil, lalu langsung pergi ke biro kebersihan. Sesampainya di pintu biro kebersihan, Wang Rubing, mengenakan gaun putih, sudah menunggu di sana. Setelah melihat Lamborghini Centenario, Wang Rubing berkata dengan heran, "Dong, kamu benar-benar punya pacar yang kaya, ini mobil yang dibelikannya untukmu." Setelah Wang Rubing diminta naik bus, Qin Haodong berkata, "Apa katamu? Meskipun aku bisa menghasilkan uang dengan wajahku, aku selalu mengandalkan kemampuanku. Aku membeli mobil ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Mobil yang cantik sekali." Wang Rubing membelai trim interior Lamborghini yang mewah dan berkata, "Dong, kamu benar-benar hebat, kakakmu tidak sebaik kamu, aku tidak mampu membeli mobil sport dengan gajiku bahkan tanpa makan atau minum seumur hidup. Itu mudah, aku akan memberimu satu besok." Ada sebuah Porsche 911 di rumah Qin Haodong. Dia memutuskan untuk memberikannya kepada Wang Rubing, meskipun dia berkata serius, Wang Rubing menganggapnya sebagai lelucon dan tidak menganggapnya serius. Sambil menyalakan mobilnya, dia bertanya, "Kita mau kemana?" Wang Rubing berkata, "Kepala bagian mengatakan hotel itu bernama Dreamy Jiangnan, dia sudah memesan kamar di sana." Oh, begitu. Qin Haodong telah mengunjungi Dreamy Jiangnan Hotel 2 kali dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja, dia sangat mengenalnya dan langsung berkendara ke sana. Setelah tiba di hotel, mereka diantar oleh pelayan ke kamar pribadi biasa. Lagi pula, konsumsi terendah kamar VIP dengan balkon yang pernah didatangi Qin Haodong sebelumnya setidaknya lebih dari 100.000. Itu tidak terjangkau bagi orang biasa. Pelayan dengan sopan membuka pintu dan Wang Rubing serta Qin Haodong masuk bersama. "Rubing, kamu di sini." Di ruang pribadi itu duduk seorang pemuda, mengenakan kacamata emas dan jas yang serasi. Dia tampak sangat lembut dan tampan, tetapi tatapan matanya tampak sangat tidak senonoh. Dia adalah kepala bagian bernama Niu Fei, seperti yang dikatakan Wang Rubing. Ketika dia melihat Wang Rubing, dia awalnya bersemangat. Namun, kemudian dia melihat Qin Haodong mengikutinya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. "Rubing, maksudku aku ingin makan malam denganmu, siapa pria ini?" Wang Rubing berkata, "Ketua Niu, ini sepupuku Qin Haodong, dia tidak punya tempat makan di malam hari, jadi aku mengizinkannya ikut denganku." Dia telah siap secara mental untuk memperkenalkan Qin Haodong kepada Niu Fei. Mendengar bahwa itu adalah sepupu Wang Rubing, wajah Niu Fei tiba-tiba menjadi sangat rileks dan dia berkata, "Oh, begitulah, cepat duduk." Qin Haodong tidak banyak bicara. Dia duduk di sebelah Wang Rubing. "Qin kecil, di mana kamu bekerja?" tanya Niu Fei. "Saya mahasiswa senior di sekolah kedokteran Jiangnan, dan saya belum lulus." Qin Haodong sudah 2 kali berturut-turut datang ke sini ke ruang VIP, tetapi dia belum pernah ke ruangan biasa seperti ini, jadi dia melihat-lihat sambil berbicara. Dibandingkan dengan ruang VIP di Dreamy Jiangnan Hotel, dekorasi ruangan biasa seperti ini benar-benar berada di level yang lebih rendah. Masih sangat mewah dibandingkan dengan hotel biasa. Namun, di mata Niu Fei, Qin Haodong adalah orang desa yang belum pernah melihat dekorasi semewah itu. Matanya menunjukkan sedikit rasa jijik dan dia berkata dengan bangga, "Qin kecil, karena kamu belum lulus, tidak heran kamu belum pernah ke tempat yang mewah seperti itu. Biar ku beritahu, Hotel Jiangnan yang indah ini benar-benar tempat kelas atas di kota Jiangnan. Bagaimanapun, kita akan menghabiskan ribuan yuan untuk makan di sini. Orang biasa sama sekali tidak mampu membelinya." Qin Haodong hanya tersenyum dan tidak berbicara. Kali ini dia menemani Wang Rubing. Selama orang ini tidak memiliki niat buruk terhadap Wang Rubing, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Tak lama kemudian, pelayan membawakan minuman dan hidangan ke ruangan. Mereka pun mulai menyantap makan malam. Niu Fei membuka sebotol anggur merah dan sering menyarankan Wang Rubing untuk minum. Meskipun Wang Rubing pandai minum, dia tidak minum dengan siapapun. Tidak peduli bagaimana Niu Fei menasihatinya, dia hanya mencicipinya dengan ringan. Namun, Qin Haodong minum dengan sangat gembira. Segera, sebagian besar botol anggur merah masuk ke perutnya. Niu Fei menatap Qin Haodong dengan tidak puas dan berkata, "Qin kecil, kurasa kamu sudah makan cukup banyak, bisakah kamu jalan-jalan, aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan sepupumu sendirian." Menurutnya, selama Qin Haodong bersikap bijaksana, dia akan meninggalkan ruang privat. Sementara Qin Haodong hanya menundukkan kepala dan makan. Dia berkata samar-samar, "Samar-samar, Ketua Niu,
Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan, saya hanya makan malam di sini, Anda bisa menganggap saya tidak ada di sini. Niu Fei menatap Qin Haodong dengan tajam dan ekspresi jijik. Wang Rubing berkata, Kepala Niu, sepupuku tumbuh bersamaku saat dia masih muda, hubungan kami adalah yang terbaik, kau bisa memberitahuku apa yang kau inginkan. Niu Fei memikirkannya, dan tidak lagi menyembunyikan niatnya. Dia berkata langsung, Rubing, sejujurnya, aku jatuh cinta padamu sejak hari pertama kau datang dan aku ingin kau menjadi kekasihku. Qin Haodong masih menundukkan kepalanya dan makan, tetapi matanya menunjukkan cahaya dingin. Orang ini benar-benar memiliki niat buruk terhadap sepupunya. Wang Rubing tidak menyangka Niu Fei akan mengajukan permintaan seperti itu secara langsung. Dia berkata dengan ekspresi dingin, Ketua Niu, bukankah Anda sudah punya istri dan seorang putra? Bagi lelaki, pernikahan adalah pernikahan, keluarga adalah keluarga, cinta adalah cinta, kata Niu Fei dengan fasih, yang aku hargai adalah dirimu, meskipun aku tidak bisa menikahimu, kamu bisa percaya bahwa perasaanku padamu benar-benar tulus. Qin Haodong benar-benar terkejut. Dia belum pernah melihat seorang pria bisa berbicara tanpa malu-malu dan dengan benar tentang permintaan yang memalukan sebelumnya. Betapa polosnya pria ini. Niu Fei melanjutkan dan berkata, kamu tidak akan kalah jika kamu bersedia menjadi kekasihku, kamu masih dalam masa percobaan, aku dapat meyakinkanmu bahwa kamu akan menjadi anggota penuh secepat mungkin dan bahwa kamu akan memiliki perkembangan yang baik di masa depan. Pada saat yang sama, setelah saudaramu lulus, aku juga akan mengatur pekerjaan untuknya, semua rumah sakit di kota Jiangnan bebas memilih, begitu pula departemen pemerintah, dia dapat pergi kemanapun yang dia inginkan. Wang Rubing berkata, Ketua Niu, ini bukan yang saya inginkan, dan saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Melihat bahwa ia ditolak untuk kedua kalinya, Niu Fei mengubah ekspresinya dan berkata, Wang Rubing, jangan lupa bahwa kamu hanyalah seorang mahasiswa miskin dari kota kecil. Kamu tidak akan memiliki masa depan di kota Jiangnan tanpa latar belakang dan uang. Jadilah kekasihku, aku berjanji padamu bahwa kau akan memiliki kehidupan yang baik, perjalanan yang lancar, dan pekerjaan yang baik untuk saudaramu. Jika kau menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol, bukan saja kau tidak akan bisa menjadi anggota penuh, tetapi saudaramu juga tidak akan bisa lulus dari sekolah kedokteran Jiangnan. Bab 187 Latar Belakang. Orang ini sepertinya mengetahui posisi Qin Haodong di hati Wang Rubing dan menggunakannya sebagai serangan balasan untuk mengancamnya secara beruntun, yang membuat Qin Haodong sangat marah. Wang Rubing terdiam. Dia mengajak Qin Haodong makan malam. Dia ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi bahkan saudaranya pun ikut terlibat sekarang. Semua orang di departemen mereka tahu bahwa Niu Fei memiliki latar belakang di kota Jiangnan. Kalau tidak, dia tidak akan hanya duduk di posisi kepala bagian di bawah usia 30 tahun. Karena itu, ancaman itu membuat perbedaan dalam benaknya. Tidak masalah apakah dia bisa menjadi anggota penuh, tetapi dia tidak ingin membuat Qin Haodong gagal lulus. Tampaknya melihat perubahan dalam hati Wang Rubing, Niu Fei tersenyum puas dan terus berkata, kamu tidak perlu terburu-buru menjawabku, kamu dapat kembali dan memikirkannya, sebenarnya, tidak buruk menjadi kekasihku, aku muda, energik, dan tampan, yang terpenting adalah keluargaku memiliki latar belakang dan kamu akan memiliki karir yang baik, kamu tidak akan rugi dengan mengikutiku. Saat dia baru saja mengatakan ini, dia merasakan firasat dingin. Qin Haodong meninggalkan sisa setengah gelas anggur merah di wajahnya. Niu Fei menyeka anggur di wajahnya dan berteriak marah, apa kamu gila, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin membuatmu sadar dan menjaga pikiranmu agar tidak kepanasan dan terus-terusan bicara omong kosong. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jangan pikirkan itu, aku sekarang bisa memberimu jawaban atas nama adikku, lakukan saja sejauh yang kau bisa, kau harus bercermin di rumah, dan jangan selalu keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Niu Fei menepuk meja dan berteriak pada Wang Rubing, kalian berdua bisa bayangkan, kalau kalian menyinggung perasaanku, bukan saja kalian tidak bisa menjadi anggota penuh, dia bahkan tidak bisa mendapatkan ijazahnya. Aku menasihati kalian, kalian orang-orang tidak penting yang datang dari tempat kecil haruslah rendah hati, jika tidak, kalian akan mati tanpa alasan. Petik 2. Wajah Qin Haodong berubah dan berkata dengan suara dingin, jadi, kamu punya latar belakang yang bagus. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa secepat ini menduduki jabatan kepala bagian? Kalau kau menyinggung perasaanku, setidaknya kau tidak bisa tinggal di biro kebersihan lagi. Sekarang aku memberimu kesempatan lagi untuk menjadi kekasihku, atau keluar dari kota Jiangnan. Petik 2. Ekspresi Niu Fei sombong, tetapi dengan anggur di wajahnya, dia tampak basah dan lucu. Permintaan yang sangat arogan. Qin Haodong berkata dengan dingin, aku juga memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepada saudara perempuanku, atau aku tidak hanya akan mengambil jabatan kepala bagianmu, tetapi juga membuatmu menganggur. Hahaha. Niu Fei tertawa terbahak-bahak dan hampir kehabisan napas.
Setelah cukup tertawa, dia berkata kepada Wang Rubing, di mana kamu menemukan orang bodoh seperti itu? Apakah dia orang bodoh atau orang gila? Dia ingin aku berlutut dan meminta maaf, aku ingin melihat bagaimana kamu melepas topiku dan membuatku menganggur hari ini. Wang Rubing hanya menganggap kata-kata Qin Haodong sebagai kata-kata marah dan menariknya dan berkata, Dong, ayo pergi. Pergi, kenapa kamu mau pergi? Qin Haodong meminta Wang Rubing untuk duduk lagi. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menghubungi nomor telepon Pan Gaofeng. Pan Gaofeng sedang duduk di rumah menonton TV ketika dia melihat panggilan telepon Qin Haodong. Dia berkata, Dr. Qin, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi kemarin. Jika Anda tidak mengetahuinya, saya benar-benar tidak tahu ada celah besar dalam manajemen rumah sakit jiwa. Saya telah menangani masalah ini dengan serius dan mengeluarkan Maguoli dari rumah sakit jiwa, serta memperbaiki sistem manajemen. Qin Haodong berkata, dengan senang hati, Direktur Pan, sekarang, silakan datang ke kamar 305 di Dreamy Jiangnan Hotel. Ketika mendengar Qin Haodong mengajaknya ke hotel, Pan Gaofeng tidak merasa diundang untuk makan malam. Pan Gaofeng bertanya, Dr. Qin, ada apa? Datang dan lihatlah, kata Qin Haodong ringan. Yah, rumahku tidak jauh dari sana, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Pan Gaofeng menutup telepon, berpakaian, dan langsung menuju ke Hotel Jiangnan yang indah. Baiklah, kau bisa terus berpura-pura. Niu Fei menatap Qin Haodong dengan seringai di wajahnya. Cara menakutkan seperti ini sama sekali tidak berhasil di hadapanku, tidakkah kau akan memberitahuku bahwa kau memanggil Direktur Pan? Qin Haodong berkata dengan enteng, kau benar, aku baru saja menelepon Direktur Pan. Haha. Niu Fei tertawa lagi dan berkata, wah, beraninya kau berkata begitu, kau tahu siapa dirimu, bagaimana mungkin kau bisa mengenal direktur kami padahal kau hanya orang desa dari kota kabupaten. Aku tidak membencimu, kau belum pernah menginap di hotel semewah ini seumur hidupmu, kan, kalau aku pergi sekarang, kau dan adik-adikmu bahkan tidak akan sanggup membayar makanan, diperkirakan kau harus mencuci piring di sini bulan ini untuk membayar makan malam. Saat dia berbicara, pintu terbuka dan seorang wanita dengan congsam porselen biru dan putih masuk dari luar, diikuti oleh seorang pelayan kecil. Dia adalah Che Xiao Xiao, manajer umum hotel. Harus dikatakan bahwa wanita ini sangat cantik, dan dia sangat pandai berdandan. Wajahnya yang cantik begitu halus, tanpa cacat sedikit pun. Congsam yang dikenakannya benar-benar menonjolkan bentuk tubuhnya, yang membuat air liur Niu Fei menetes. Dia pernah melihat Che Xiao Xiao bersama pemimpinnya, dan tahu bahwa wanita ini bukan wanita biasa dan memiliki pengaruh besar di masyarakat kelas atas kota Jiangnan. Namun dia juga sangat aneh. Biasanya, Che Xiao Xiao tidak akan datang menemui orang-orang dengan status seperti dia, mengapa dia datang ke sana hari ini? Halo, Nona Che, saya. Niu Fei berinisiatif berdiri dan menyapa Che Xiao Xiao sambil tersenyum. Namun, Che Xiao Xiao tidak menatapnya. Dia langsung menghampiri Qin Haodong dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sudah datang ke sana, anak laki-laki tampan? Qin Haodong berkata, beraninya aku mengganggumu saat kamu begitu sibuk. Betapapun sibuknya aku akan menjamu pria tampanku secara langsung saat kau datang ke sini. Che Xiao Xiao tertawa dan berkata dengan suara yang menawan, sungguh menyedihkan makan di sini, ruang VIP nomor 10 hari ini, pergilah bersama adikmu. Niu Fei tercengang. Dia tidak percaya dengan semua yang ada di depannya. Dia hanya pernah mendengar tentang ruang VIP nomor 1, tetapi belum pernah ke sana. Konon, konsumsi di sana setidaknya mencapai lebih dari 100.000 yuan. Siapa orang kecil ini? Tidak mungkin dia pernah ke ruang VIP. Qin Haodong berkata, terima kasih, saudari Xiao Xiao, kami sedang mengurus sesuatu, kami akan segera berangkat. Sebagai manajer umum hotel, Che Xiao Xiao sangat cerdik dan segera menyadari bahwa Qin Haodong memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan. Dia berkata, karena Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya tidak akan mengganggu Anda. Tetapi Anda harus mengambil sebotol anggur ini adalah ungkapan niat baik saya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pelayan di belakangnya meletakkan sebotol Lafite tahun 1982 di depan Qin Haodong. Anak kecil yang tampan, nikmati makan malammu, aku harus pergi, jika kamu butuh sesuatu, silakan hubungi aku. Che Xiao Xiao mengangguk pada Qin Haodong, lalu pergi bersama pelayan. Setelah mereka pergi, Qin Haodong mengambil sebotol Lafite tahun 1982 dan menuangkannya untuk dirinya sendiri dan Wang Rubing masing-masing. Dia berkata, kakak, sebotol anggur ini harganya 100.000 yuan. Coba saja. Kemudian, dia mengambil gelasnya dan menyesapnya. Tidak buruk, jauh lebih baik daripada sebotol anggur merah murah tadi. Niu Fei tercengang. Dia baru saja membenci bocah malang yang tidak punya latar belakang ini.
Dalam sekejap mata, dia bisa membiarkan manajer umum Dreamy Jiangnan Hotel menyambutnya dengan inisiatif. Terlebih lagi, manajer itu bahkan memberinya sebotol anggur merah senilai 100.000 yuan secara gratis. Dia jelas bukan orang biasa. Jika begitu, apakah dia benar-benar menelepon direkturku? Memikirkan hal ini, Niu Fei berkeringat dingin karena takut. Jika direktur tahu bahwa dia secara terbuka melecehkan bawahan wanita baru, dia benar-benar tidak akan mengambil posisi kepala bagian lagi. Tidak, aku harus pergi. Memikirkan hal ini, Niu Fei meraih tasnya dan hendak pergi. Namun, sebelum dia berdiri, pintu terbuka dan direktur Pan Gaofeng masuk. Tuan, Tuan. Niu Fei benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Qin Haodong benar-benar menelepon direkturnya melalui telepon. Kamu juga di sini, Niu. Pan Gaofeng mengangguk padanya dan kemudian berkata kepada Qin Haodong, Dr. Qin, ada apa? Direktur Pan, silakan duduk dan cobalah lafite tahun 1982 ini. Qin Haodong menyapa Pan Gaofeng dan mempersilakannya duduk. Kemudian Qin Haodong mengisi gelas di depannya. Melihat semua ini, Niu Fei sangat gugup hingga dia bingung. Setelah ragu-ragu berkali-kali, dia akhirnya berbisik kepada Qin Haodong, Saudara Qin, bolehkah aku meminta maaf padamu? Qin Haodong mengambil gelasnya dan berdenting-denting dengan Pan Gaofeng. Setelah menghabiskan anggurnya, dia mendongak dan berkata, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi sayangnya kamu tidak menghargainya, sekarang sudah terlambat untuk meminta maaf. Pan Gaofeng bertanya dengan heran, Dr. Qin, apa yang terjadi, apa maksudmu dengan permintaan maaf? Qin Haodong langsung mengambil ponselnya dan memutar video, yang kebetulan adalah video saat Niu Fei memaksa Wang Rubing untuk menjadi kekasihnya. Niu Fei terkejut. Awalnya, dia masih berpikir untuk menyangkal. Tanpa diduga, Qin Haodong telah merekam semuanya. Tampaknya Qin Haodong sudah membuat persiapan. Pan Gaofeng sangat marah ketika melihat video itu. Niu Fei, yang sangat disegani dalam kehidupan sehari-harinya, melakukan hal seperti itu, yang sama sekali di luar dugaannya. Dia berteriak pada Niu Fei dengan marah, bajingan, mulai sekarang, kamu bukan lagi kepala bagian. Kamu akan mendaftar di Departemen Sumber Daya Manusia besok. Direktur, saya. Wajah Niu Fei pucat, dan dia ingin menjelaskan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun di depan video. Saat ini, dia benar-benar menyesal. Awalnya, dia mengira Wang Rubing, seorang wanita dari kota kabupaten kecil dan tidak memiliki latar belakang, sangat mudah diganggu. Tetapi dia tidak menyangka saudara laki-lakinya bisa begitu saja memanggil sutradara untuk datang ke sini. Meskipun keluarganya memiliki latar belakang, tidak mudah baginya untuk mencapai posisi kepala bagian. Sekarang, dia tidak hanya tidak berhasil menggunakan aturan tersembunyi, tetapi dia juga membuat dirinya menganggur. Qin Haodong sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak puas dengan hasil pembuangan. Dia berkata kepada Pan Gaofeng, Direktur Pan, orang ini tidak hanya ingin bermain dengan aturan tersembunyi, tetapi juga mengancam bahwa dia tidak akan membiarkan adikku menjadi anggota penuh dan tidak akan membiarkanku mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi. Apakah pembuangannya terlalu ringan? Pan Gaofeng berkata dengan malu, Dr. Qin, saya juga tahu perilakunya yang buruk, tetapi saya hanyalah Direktur Biro Sanitasi, wewenang terbesar saya adalah memberhentikannya dari jabatan dan Biro Sanitasi. Bagaimanapun, identitas organisasinya dikendalikan oleh pemerintah kota, saya tidak dapat berbuat lebih banyak. Kemudian, dia berbisik kepada Qin Haodong, dia punya latar belakang di kota ini. Sungguh tidak mudah untuk memecatnya sepenuhnya. Setelah mendengar perkataan Pan Gaofeng, Niu Fei langsung merasa percaya diri. Bagaimanapun, semuanya sudah terjadi. Hasil terburuknya adalah dia akan dipecat. Dia berdiri dengan garang dan berteriak kepada Qin Haodong, wah, aku bisa bekerja di departemen lain seperti saat aku meninggalkan Biro Sanitasi, bukankah kamu bilang kamu akan membuatku menganggur, aku menunggunya. Dalam pandangannya, ketergantungan terbesar Qin Haodong adalah Pan Gaofeng, jadi dia ingin menggunakan ini untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Qin Haodong, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengabaikannya sepenuhnya. Qin Haodong menyeringai dingin. Karena Direktur Pan tidak punya hak untuk memecatmu, maka aku akan mencari orang yang lebih kuat. Bab 188. Seorang tuan tanah yang licik. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Wali Kota Li Changzi. Halo Wali Kota Li, saya Qin Haodong. Li Changzi berkata, Qin kecil, kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Selama waktu ini, aku meminta seseorang untuk memeriksa adikmu Wang Rubing. Gadis itu terpelajar dan terorganisasi, dan kemampuannya sangat bagus. Aku masih butuh sekretaris. Bagaimana kalau dia menjadi sekretarisku? Bagus sekali, Wali Kota Li, terima kasih atas nama saudara perempuan saya. Qin Haodong berkata, Wali Kota Li, ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda. Oh,
Apa masalahnya, katakan saja. Li Changxi sangat berterima kasih kepada Qin Haodong atas penyembuhan kakinya yang terluka. Selama permintaan Qin Haodong tidak melanggar peraturan, dia dengan senang hati melakukannya. Wali kota Li, itu. Qin Haodong memberitahu wali kota apa yang baru saja dilakukan Niu Fei dari awal hingga akhir. Bajingan, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di kantor pemerintah? Li Changxi awalnya adalah seorang petugas pengawas disiplin. Dia jujur dan jujur. Hal yang paling menyebalkan baginya adalah hal semacam ini. Dia berkata, Qin kecil, kamu dapat yakin bahwa aku akan segera membiarkan orang menangani masalah ini. Untuk kambing hitam seperti ini, kami tidak akan pernah menoleransinya. Apa, wali kota Li? Niu Fei tersambar petir. Seluruh orang menjadi mati rasa. Hanya ada satu wali kota Li di kota Jiangnan. Tak perlu dikatakan, dia juga tahu siapa yang ditelepon Qin Haodong. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat akibat yang begitu serius. Awalnya, dia mengira bahwa orang yang paling diandalkan Qin Haodong adalah Pan Gaofeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Qin Haodong menelepon wali kota, Li Changxi. Li Changxi adalah orang yang terkenal jujur. Tidak ada jalan lain karena dia tahu masalah ini. Bahkan latar belakang keluarganya tidak berguna. Benar saja, ponselnya segera berdering. Niu Fei menekan tombol jawab dengan tangannya yang gemetar. Tak lama kemudian, ponselnya jatuh ke tanah dengan bunyi klik pecah. Lalu wajahnya menjadi pucat dan dia duduk di kursi dengan lemah. Suara di telepon itu hanya tentang satu hal, yaitu bahwa dia dipecat sepenuhnya. Melihat Niu Fei yang wajahnya pucat pasi seperti bara api yang hampir padam, Pan Gaofeng diam-diam menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan mendapatkan hasil ini jika Niu Fei pergi setelah ia baru saja dicopot dari jabatannya. Siapa yang tahu bahwa ia masih terus memprovokasi Qin Haodong? Nah, sekarang ia telah dipecat sepenuhnya. Ia telah menghancurkan kariernya sendiri. Pada saat yang sama, dia terkejut. Tidak disangka pemuda itu bisa berbicara langsung dengan wali kota Li. Energinya sungguh mengerikan. Niu Fei terlatih-tatih keluar. Pan Gaofeng berkata, Dr. Qin, saya tidak menyangka Wang adalah saudara perempuan Anda. Anda dapat yakin bahwa dia akan baik-baik saja di biro sanitasi. Saya akan menjaganya. Terima kasih, Direktur Pan, atas kebaikan Anda, kata Qin Haodong. Baru saja wali kota Li mengatakan bahwa adik perempuan saya akan menjadi sekretarisnya dan bekerja di sana besok. Saya harus memberitahu Anda tentang hal ini. Kemudian, dia menoleh ke Wang Rubing dan berkata, Kakak, wali kota Li baru saja mengatakan bahwa kamu harus menjadi sekretarisnya. Aku menerimanya langsung untukmu. Ah, baiklah. Tentu saja, Wang Rubing tidak akan keberatan dengan hal baik seperti itu yang bagaikan kue jatuh dari langit. Kebahagiaan itu datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak dapat menerimanya secara spiritual untuk sementara waktu. Pan Gaofeng benar-benar terkejut. Sekretaris wali kota bukanlah pekerjaan biasa. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, posisi ini sangat penting. Oleh karena itu, sekretaris memiliki julukan pemimpin nomor 2 di antara orang-orang. Dia hanya membuang ranting zaitunnya dan berkata bahwa dia ingin membantu Qin Haodong mengurus adiknya. Dia tidak menyangka bahwa Wang Rubing akan menjadi sekretaris wali kota dalam sekejap mata. Dia tidak perlu mengurusnya. Sebaliknya, dia akan membutuhkan bantuan Wang Rubing jika dia ingin bertemu wali kota mulai sekarang. Dia berkata kepada Wang Rubing, Nona Wang, selamat, sepertinya Anda akan menjaga saya dengan baik di masa depan. Direktur Pan, Anda sangat sopan, itu adalah penghargaan bagi saudara saya. Wang Rubing mengerti apa yang telah terjadi dan berkata dengan rasa terima kasih kepada Qin Haodong, terima kasih. Dia tahu betul bahwa dia hanya bertemu Li Changxi sekali di rumah. Semua ini karena hubungan Qin Haodong. Tanpa saudara laki-lakinya, wali kota tidak akan pernah memintanya menjadi sekretarisnya. Qin Haodong tertawa dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk ini, meskipun saya merekomendasikan Anda kepada wali kota Li, dia telah melakukan penyelidikan yang ketat, wali kota Li tidak akan membiarkan Anda menjadi sekretarisnya jika Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian, dia menatap Pan Gaofeng dan berkata, benarkah, Direktur Pan? Pan Gaofeng, sebagai seorang pejabat, tentu saja tahu poin-poin pentingnya. Dia mengangguk dan berkata, ya, benar, Dr. Qin benar. Kemudian, mereka duduk sejenak dan meminum lafite tahun 1982 sebelum meninggalkan Hotel Jiangnan yang indah. Setelah meninggalkan hotel, Pan Gaofeng pergi sendirian dan Qin Haodong mengantar Wang Rubing pulang. Terima kasih banyak atas bisnis hari ini, kata Wang Rubing lagi. Saat ini, tanpa bantuan Qin Haodong, urusan Niu Fei tidak mungkin bisa diselesaikan dengan lancar, apalagi sampai dia menjadi sekretaris wali kota. Kenapa kau bersikap begitu sopan padaku? Kau adalah adikku,
kau selalu mengatakan bahwa saat aku masih kecil, aku merampok jatahmu, sekarang aku harus melakukan sesuatu untukmu. Qin Haodong melirik Wang Rubing dengan geli dan berkata, seorang gadis berubah 18 kali sebelum mencapai kedewasaan. Gadis biasa seperti kecambah kacang kini telah menjadi bunga yang indah dan dapat dikejar oleh seseorang. Wang Rubing menatapnya tajam, lalu mereka berubah menjadi adu mulut seperti kakak dan adik. Wang Rubing berkata, siapa kecambah itu, meskipun kau mencuri separuh jatahku, aku terlahir cantik, saat aku kuliah, orang-orang yang mengejarku bisa memenuhi beberapa jalan. Jangan terlalu bangga, karena banyak orang mengejarmu, mengapa kamu tidak membawa pacar kembali ke bibiku? Itu karena aku punya standar yang tinggi, aku tidak mempertimbangkan orang biasa. Baiklah, karena kamu tumbuh besar dengan pria tampan sepertiku, wajar saja kalau kamu menganggap pria lain itu biasa saja, tapi aku juga ingin menasihatimu untuk tidak menjadikan aku sebagai kriteria untuk memilih pacarmu, kalau tidak, kamu tidak akan pernah punya pacar. Wang Rubing mengulurkan tangannya dan mencubit keras tulang rusuk lembut Qin Haodong. Jangan, aku yang mengemudi. Mereka bertengkar sebentar. Qin Haodong bertanya, kakak, di mana kamu tinggal sekarang? Sehari setelah kamu kembali, aku pergi ke kota Jiangnan dan menyewa sebuah apartemen. Tidak mudah untuk menyewa rumah di kota Jiangnan, tidak hanya mahal, tetapi juga sangat sulit ditemukan. Aku merasa sangat sulit untuk menyewa apartemen ini. Kemudian Wang Rubing memberitahu Qin Haodong alamatnya. Qin Haodong ingin membiarkan Wang Rubing tinggal di rumahnya sendiri, tetapi ketika dia memikirkan Hu Xiaoxian, yang tidak dapat diusir, dia langsung berhenti bicara. Kalau tidak, jika kedua wanita itu tinggal bersama, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebaiknya dia menunggu beberapa saat untuk membicarakannya. Segera, dia mengirim Wang Rubing ke rumahnya dan mereka naik ke atas bersama. Apartemen itu tampak sangat bersih dan rapi. Tidak mewah, tetapi hangat. Kamar yang disewa oleh Wang Rubing ini memiliki satu kamar dan satu ruang tamu. Ada tempat tidur besar di kamar tidur, sofa di ruang tamu, dan meja komputer kecil. Meskipun rumahnya tidak besar, lokasinya tidak buruk. Rumah itu berada di daerah makmur kota Jiangnan. Harga rumah terendah di daerah ini lebih dari 2 juta yuan. Qin Haodong melihat sekeliling sejenak, lalu duduk di sofa dan berkata, kamarnya bagus. Sepertinya bibiku tidak mengajarimu dengan sia-sia. Wang Rubing menemukan 2 kaleng Coca-Cola dari lemari es, dia melemparkan salah satunya ke Qin Haodong dan membuka kalengnya lalu meminumnya. Kemudian dia berkata, aku seorang wanita, aku tidak sama sepertimu, seekor babi, kamu kotor sepanjang hari, dan semuanya berantakan kemanapun kamu pergi. Saya tidak kotor sama sekali, saya mandi setiap hari. Tepat setelah membicarakan hal ini, Qin Haodong tiba-tiba berpikir bahwa dia tidur tadi malam tanpa mandi karena Hu Xiaoxian, dan sekarang dia merasa sedikit lengket dan tidak nyaman. Namun, saat ia berpikir untuk pulang ke rumah untuk mandi, ia merasa takut. Ia takut Hu Xiaoxian akan masuk ke kamar mandinya lagi saat mandi. Kini wanita itu menjadi semakin menarik. Berbicara tentang ini, dia berkata kepada Wang Rubing, kakak, aku ingin mandi di sini sebelum pulang. Mengapa kamu tidak pulang dan mandi? Tidak ada air di rumah. Qin Haodong, tentu saja, tidak bisa mengatakan bahwa dia takut pada wanita cantik. Dia berjalan ke kamar mandi dan mulai melepas pakaiannya dan mandi. Dia tumbuh bersama Wang Rubing. Mereka telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Tidaklah memalukan untuk mandi. Setelah selesai, ia mengenakan kembali pakaiannya. Namun, sebelum keluar dari kamar mandi, ia mendengar suara pintu dibuka. Wang Rubing baru saja berganti piyama yang nyaman. Ia sedang duduk di sofa dan menonton TV. Ketika mendengar suara pintu dikunci, ia menjadi gugup. Dia menyewa kamar ini sendirian dan tidak bekerja sama dengan orang lain. Sebagai pemilik, dia masih berada di dalam rumah ketika seseorang membukanya dengan kunci. Secara naluriah, dia mengira orang jahat akan datang. Namun, pikiran bahwa Qin Haodong ada di kamar mandi meredakan ketegangannya. Qin Haodong melangkah keluar dari kamar mandi dan menatap Wang Rubing, lalu membuat gerakan diam dan bersembunyi pelan di pintu. Jika seseorang masuk dan berencana melawan hukum, dia akan segera keluar dan menjatuhkan orang itu. Begitu dia bersembunyi, pintu terbuka dari luar, dan seorang pria parubaya masuk. Wajahnya pucat dan dia berjalan terhuyung-huyung. Meskipun tingginya sekitar 1,8 meter, dia kurus. Meskipun dia kurus seperti ini, dia juga membuka kancing kemejanya, memperlihatkan tato di dalamnya. Dia benar-benar berandalan. Tepat saat Qin Haodong hendak memukulnya, Wang Rubing berkata, kakak Tuan Tanah, apa yang sedang kamu lakukan? Karena Wang Rubing mengenal pria ini, Qin Haodong tidak terburu-buru untuk datang. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Tuan Tanah itu di malam hari. Pemilik rumah itu tertawa dan menatap ke atas dan ke bawah ke arah sosok Wang Rubing yang seksi.
Saya datang ke sini untuk melihat rumah saya. Anda tahu, beberapa orang dengan kualitas buruk akan merusaknya sekarang. Wang Rubing berkata dengan marah, Saudara Tuan Tanah, tidak apa-apa untuk memeriksa rumahmu. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Kamu tidak bisa masuk diam-diam, kan? Lagi pula, aku tinggal sendirian di rumah ini. Bagaimana aku bisa merasa aman jika kamu datang larut malam? Pemilik rumah itu tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak bisa merasa aman? Lihat aku, apakah aku seperti orang jahat? Wang Rubing berkata, ini bukan masalah itu, ada aturan untuk menyewa rumah. Karena rumah itu sudah disewakan kepadaku, kamu seharusnya tidak memegang kunci lagi, apalagi datang untuk membukakan pintuku di malam hari. Pemilik rumah itu mencibir dan berkata, siapa yang membuat aturan, meskipun rumah ini disewakan kepadamu, rumah ini juga milikku, aku boleh memiliki kunci sebanyak yang aku mau, dan aku akan datang kapanpun aku mau. Selama percakapan, matanya masih tertuju pada dada Wang Rubing, dan dia menelan ludah terus-menerus, yang sangat menjengkelkan. Omong kosong, bagaimana kamu bisa menyewa rumah seperti ini? Apa kamu tahu cara menghargai privasi orang lain? Wang Rubing benar-benar sangat marah. Dia tinggal di kamar ini sendirian. Pintu adalah pengaman terakhir, jika Tuan Tanah, seorang pria, bisa masuk kapan saja, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Pemilik rumah itu mencibir dan berkata, gadis kecil, kamu sedang bicara dengan siapa? Karena kamu tidak mampu membeli rumah, jangan bicara tentang privasi. Bab 189 Monyet ke Babi. Kalian benar-benar keterlaluan, kata Wang Rubing dengan marah, saya akan menelepon polisi sekarang dan meminta mereka menegakkan keadilan bagi saya. Memanggil polisi bukanlah cara terbaik bagi kita, mari kita selesaikan sendiri. Setelah mendengar Wang Rubing akan memanggil polisi, pemilik rumah itu menjadi lebih tenang. Polisi tidak akan melakukan apapun padanya meskipun mereka ada di sana, tetapi mereka pasti akan mencegahnya mencapai tujuannya. Sebenarnya, saya di sini untuk membicarakannya dengan Anda. Pria itu berkata sambil berjalan ke kamar. Wang Rubing berdiri di ambang pintu, tetapi pemilik rumah akan menabrak dadanya jika dia terus berdiri di sana. Memikirkan hal itu, dia tidak punya pilihan selain menyingkir. Pemilik rumah belum melihat Qin Haodong di balik pintu sampai saat itu. Dia duduk santai di sofa di ruang tamu dan bertanya, bagaimana? Bukankah apartemen ini tempat yang bagus untuk ditinggali? Wang Rubing berkata dengan wajah dingin, ya, memang begitu, tapi kurasa aku harus pindah kalau kau terus melakukan ini. Kamu baik-baik saja di sini, kenapa harus pindah? Aku bilang, rumah ini rapi, cerah, dan kamu tidak akan pernah menemukan yang lebih baik dari ini. Saya di sini hanya untuk memeriksa, dan akan memberitahu Anda sesuatu. Apa, katakan saja, tanya Wang Rubing. Saya menetapkan harga sewa terlalu rendah, saya memutuskan untuk menaikkannya sebesar 500 yuan lebih setiap bulan. 500 yuan lagi. Wang Rubing berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku baru menyewanya selama 10 hari, kita sudah menandatangani kontrak, kamu tidak bisa menaikkannya sampai kontrak berakhir. Pemilik rumah itu mencibir dan berkata, kontrakmu bisa membuatku jengkel, aku pemilik rumah itu, dan aku bisa menetapkan harga sewa dan menaikkannya setinggi yang aku mau, terserah padamu apakah kau ingin menyewa atau pindah, aku sudah punya cukup banyak tamu. Wang Rubing berkata dengan marah, kamu konyol sekali, aku baru saja pindah dan kamu menyuruhku mencari rumah lain, Tuan Tanah macam apa kamu? Tampaknya ini memang yang diinginkan oleh pemilik rumah. Ia tersenyum dan berkata, tentu saja, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin saya menaikkan sewa, tetapi saya ingin Anda berjanji satu hal terlebih dahulu. Apa yang kamu inginkan? Wang Rubing bertanya tanpa sadar. Dia baru saja lulus dan memiliki sedikit pengalaman bersosialisasi. Dia tidak tahu seberapa jahatnya orang-orang itu, namun, Qin Haodong telah melihat niat buruk Tuan Tanah itu, dan dia tahu orang itu mengincar saudara perempuannya. Akan tetapi, alih-alih segera pindah, ia memutuskan untuk menunggu hingga Tuan Tanah itu membeberkan seluruh rencananya, sehingga ia dapat membunuhnya, melumpuhkannya, atau menyiksanya. Pemilik rumah berkata sambil tersenyum sinis, semuanya akan mudah asalkan kamu tidur denganku malam ini, mari kita menyelami lebih dalam, ke dalam makna hidup, biaya sewa tidak akan mengganggumu lagi asalkan kamu bisa membuatku bahagia, aku bahkan mungkin akan membiarkanmu tinggal di sini secara gratis. Keluarlah dari sini, dasar bajingan. Wang Rubing benar-benar kesal dengan Tuan Tanah yang tidak tahu malu itu. Alih-alih pergi, pemilik rumah itu malah mencibir dan berkata, kamu tidak perlu bersikap seperti itu, gadis, kamu hanya seorang gadis dari daerah, mengapa kamu berpura-pura, kamu bisa saja membeli rumah sendiri jika kamu kaya, mengapa kamu di sini sekarang menyewa rumahku? Sejujurnya, aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama kamu menyewa rumahku. Kamu bisa terus tinggal di sini selama kamu bisa menjadi simpananku. Kamu sangat cantik dan itu bakatmu, mengapa kamu menyimpannya, cepat atau lambat kamu akan berakhir dengan seorang pria,
tidak akan ada bedanya siapapun yang kamu pilih, lebih baik kamu menukarnya dengan sejumlah uang. Keluar dari sini atau aku akan memanggil polisi, kata Wang Rubing sambil mengangkat teleponnya. Memanggil polisi. Tuan Tanah mencibir dan berkata, gadis kecil, aku baik-baik saja dengan dunia bawah dan pemerintah di kota Jiangnan. Semua polisi adalah teman baikku. Kau boleh menelepon, tetapi itu tidak akan membantu. Sepupuku adalah bos di sini, jika kau tidak membuatku puas, aku bisa menyuruhmu menghilang dari kota Jiangnan besok, akan terlambat bagimu untuk menyesal saat itu. Sambil berbicara, matanya mengamati tubuh Wang Rubing. Dia tidak bisa berhenti menelan ludah, berharap bisa melempar Wang Rubing ke tempat tidur sekarang. Gadis kecil, 1 bulan bersamaku dan kamu bisa menghemat uang sewa beberapa ribu dolar, kamu tidak akan menemukan bisnis yang lebih menguntungkan. Saat dia mengatakan itu, dia membayangkan dirinya berguling di tempat tidur bersama Wang Rubing. Kegembiraan muncul di wajah kurusnya. Bagaimana jika aku membayarmu untuk tidur dengan seekor babi? Suara dingin Qin Haodong terdengar dari balik pintu. Pemilik rumah kurus itu terkejut. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ada pria lain di apartemen ini. Namun, ia menjadi percaya diri lagi saat melihat wajah Qin Haodong karena ia mengira pria itu tidak lebih dari seorang gigolo. Dia berteriak dengan arogan, siapa kamu? Beraninya kamu merusak kesenanganku. Siapa aku? Aku ayahmu. Qin Haodong menatap dingin ke arah Tuan Tanah kurus itu. Jika dia tidak ada di sini hari ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan mengingat apa yang telah dilakukan Tuan Tanah itu kepada saudara perempuannya. Pemilik rumah berkata kepada Wang Rubing, sudah kubilang bahwa apartemen ini hanya bisa digunakan olehmu, dan kamu tidak boleh mengundang orang lain masuk, beraninya kamu membawa kembali pria asing. Omong kosong, bagaimana dia bisa jadi orang aneh, dia kan saudaraku. Wang Rubing benar-benar terprovokasi oleh Tuan Tanah itu sampai-sampai dia mengucapkan beberapa kata kasar. Dia berkata, kapan kamu bilang kalau itu hanya bisa aku yang pakai, aku tidak akan menyewakannya kalau tahu itu. Qin Haodong mendatangi Wang Rubing dan berkata, kakak, kamu tidak perlu bersikap masuk akal terhadap sampah seperti dia. Dia menoleh ke pemilik rumah dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, minta maaf kepada adikku sekarang dan pergilah dari sini. Anak muda, beraninya kau menyuruhku pergi dari sini, berani sekali kau, aku bisa memanggil beberapa teman ke sini dan menghajarmu habis-habisan. Pemilik rumah itu merasa bahwa dia tidak cukup kasar setelah mengatakan hal itu, dia merobek bajunya dan memperlihatkan tato ular di dadanya dan berkata, anak gigolo, tidakkah kau lihat bahwa aku ini orang jalanan, keluarlah dari sini jika kau tidak ingin terbunuh, aku harus meniduri cewek ini malam ini. Qin Haodong sudah kehilangan kesabarannya terhadap orang bodoh ini. Dia menamparkan wajah orang itu sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak menggunakan tenaga dalamnya, tetapi masih cukup kuat untuk menamparkan orang itu hingga terjatuh. Orang itu terbanting keras ke tanah, lalu jatuh terduduk. Pemilik rumah itu hampir pingsan. Dia mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya, lalu memuntahkan darah. Dia berteriak pada Qin Haodong, dasar bajingan, beraninya kau menyentuhku, tahukah kau bahwa sepupuku adalah kepala dunia bawah Jiangnan, dia bisa melemparmu ke sungai untuk memberi makan ikan dengan mengangkat satu jari. Kepala, bagaimana kalau memukulmu sampai menjadi kepala babi hari ini? Qin Haodong benar-benar muak dengan si idiot ini. Dia memukul dan menendangnya. Pemilik rumah berguling-guling di lantai, berteriak dan menjerit. Dasar bajingan, kau mau jadi penjahat, kau mau membobol kamar cewek di malam hari, kau sewa rumah ini dan simpan kuncinya. Ia menjambak rambut panjang Tuan Tanah itu dan menamparkan wajahnya. Tak lama kemudian ia berubah dari seekor monyet kurus kering menjadi seekor babi dengan wajah bengkak tinggi, seperti 2 roti besar telah dijejalkan ke dalam mulutnya. Matanya yang memar seperti mata panda. Qin Haodong merasa lelah setelah memukulinya beberapa saat, dia melempar Tuan Tanah itu ke tanah, lalu berjongkok dan bertanya, bagaimana, apakah kamu tahu apa masalahmu? Pria itu benar-benar menjadi kepala babi. Dia berusaha keras untuk membuka matanya yang bengkak dan menunjuk ke Qin Haodong, Pang, beraninya kau memukulku, tunggu aku di sini, sepupuku adalah kepala dunia bawah. Tulangmu cukup kuat, bajingan tua, kita lihat saja seberapa kuat tulangmu. Qin Haodong mencibir, lalu meraih pergelangan kaki Tuan Tanah itu dan mengangkatnya. Dia melangkah ke kamar mandi dan memasukkan kepalanya ke dalam toilet, lalu dia menekan tombol siram. Airnya berderak dan jatuh ke kepala pemilik rumah. Dia berusaha menarik kepalanya keluar dari toilet, tetapi Qin Haodong menginjaknya. Tak lama kemudian, air merendam seluruh kepala Tuan Tanah. Dia tidak bisa bernapas. Dia berusaha melawan, tetapi itu tidak ada gunanya karena Qin Haodong yang mengendalikannya. Petik 2. Semenit kemudian, Qin Haodong mengangkat tangan kanannya dan menarik pria itu keluar dari toilet. Lalu dia membantingnya ke lantai. Pemilik rumah yang kurus kering itu akhirnya bisa menghirup udara segar.
Ia terengah-engah dan tak bisa berhenti batuk, sesekali menyemburkan air. Qin Haodong mengangkat dagunya dengan jari kakinya dan bertanya, bagaimana sekarang, apakah kamu tahu bahwa kamu salah? Kau sudah muak hidup, kau tahu siapa aku, sepupuku adalah pemimpin dunia bawah, dia akan membunuhmu dalam waktu singkat. Kepala orang itu pasti rusak karena air. Dia masih berteriak pada Qin Haodong, dan terus menyebut sepupunya. Sepertinya kamu tidak cukup sadar, dan tidak menyadari kesalahan yang telah kamu buat. Qin Haodong kembali mencengkeram pergelangan kaki tuan tanah itu, mendorongnya ke dalam toilet, dan menekan tombol siram. Kini seluruh kepala tuan tanah kurus itu telah basah kuyup dalam air, dan terendam dalam air lebih lama dari sebelumnya. Begitu ia membuka mulutnya, air dingin mencekiknya. Kekurangan oksigen membuatnya merasa dadanya akan meledak. Melihat tuan tanah itu berjuang, Wang Rubing berkata dengan khawatir, kakak, apakah dia akan baik-baik saja? Dia membenci keberanian tuan tanah yang nakal itu, tetapi dia takut Qin Haodong akan membunuhnya karena impulsif. Itu akan lebih dari sekadar masalah. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, aku di sini, dia tidak akan mati meskipun dia menginginkannya. Memang, sebagai Kaisar Greenwood, dia dapat sepenuhnya memutuskan hidup dan matinya tuan tanah. Dia dapat membunuhnya atau menghidupkannya kembali sesuai keinginannya. Perlahan, pemilik rumah itu berhenti memberontak. Tubuhnya menjadi kaku. Qin Haodong menariknya keluar dan melemparkannya ke tanah, lalu menendang perutnya. Pemilik rumah itu memuntahkan banyak air sebelum napasnya kembali normal. Dia tersentak dan menatap Qin Haodong dengan mata penuh ketakutan. Dia merasa kematian semakin dekat dari sebelumnya, dia merasa pemuda itu benar-benar menenggelamkannya. Bagaimana sekarang, apakah kamu tahu bahwa kamu salah sekarang? Qin Haodong tidak punya belas kasihan terhadap tuan tanah. Apa yang akan dia lakukan pada Wang Rubing akan sangat keterlaluan jika Qin Haodong tidak ada hari ini. Biaya kejahatan tidak ada hubungannya dengan apakah ia berhasil atau tidak. Atau ia tidak akan pernah menganggapnya sebagai peringatan, dan akan terus menyakiti orang-orang baik yang telah melepaskannya. Saya salah, saya tahu saya salah, saya tidak akan melakukannya lagi. Pemilik rumah itu tergeletak di tanah, lemas seperti anjing. Ia pikir ia akan mati karena kekasaran Qin Haodong di luar imajinasinya. Jika ia berkata tidak sekali lagi, ia akan tenggelam di toilet. Qin Haodong berkata, bukan padaku, tapi pada adikku. Pemilik rumah buru-buru berkata kepada Wang Rubing, Wang, saya minta maaf atas kesalahan yang saya buat hari ini, saya tidak akan berada di sini lagi di masa mendatang. Wang Rubing berkata dengan marah, aku belum pernah melihat tuan tanah sepertimu, aku akan pindah dari rumah sialanmu besok. Qin Haodong berkata, pindah, kenapa kamu pindah? Bab 190 lepas sedikit. Wang Rubing bertanya dengan aneh, mengapa aku harus tinggal di sini jika pemiliknya adalah seorang bajingan yang tidak tahu malu? Dulu kita menghukum para bajingan itu, jadi jangan biarkan mereka menindas kita sekarang, kata Qin Haodong, sekarang tuan tanah itu tidak memenuhi syarat, kita harus menggantikannya. Menggantikan posisi tuan tanah. Wang Rubing masih tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Haodong. Dia menyukai rumah itu karena terasa nyaman, tetapi tidak mungkin dia mampu membelinya karena harganya setidaknya 2 juta. Qin Haodong berkata, ya, karena kamu ingin tinggal di sini, mengapa kita tidak membeli rumah saja, dengan begitu, tuan tanah yang menyebalkan itu tidak akan mengganggumu lagi. Membelinya, saya rasa pemiliknya tidak akan menjualnya. Wang Rubing telah mengumpulkan informasi tentang rumah-rumah di lingkungan tersebut. Ini adalah lokasi utama dan harga sewanya sangat tinggi. Biasanya, pemilik rumah tidak akan menjualnya. Jangan khawatir, dia pasti bisa. Qin Haodong menoleh ke pemilik rumah dan berkata, adikku ingin membeli rumahmu, apakah kamu akan menjualnya atau tidak? Pemilik rumah kurus itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sobat, aku hidup dari uang sewa rumah ini, aku tidak bisa menjualnya. Dia mungkin penduduk asli Jiangnan, tetapi dia tidak punya lebih dari 5 atau 6 apartemen, dan apartemen ini menonjol karena berada di area utama. Sewanya tinggi dan mudah-mudahan bisa naik banyak di masa mendatang. Menjualnya sama saja dengan menjual ayam bertelur emas. Ia mabuk-mabukan, minum-minum, berjudi, memakai narkoba, dan sering mendatangi rumah bordil. Semua itu bergantung pada uang sewa rumah. Ia tidak bisa lagi hidup mewah seperti itu jika ia menjual rumah itu. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Qin Haodong meraih pergelangan kaki tuan tanah itu dan mengangkatnya lagi, membawanya ke toilet. Pemilik rumah itu baru saja merasakan takutnya akan kematian, jadi dia langsung pucat pasi dan berteriak tergesa-gesa, aku akan menjualnya, kawan, tolong turunkan aku. Rumah itu mungkin penting, tetapi nyawanya lebih penting. Dia takut Qin Haodong akan menjatuhkannya secara tidak sengaja dan membuatnya tenggelam. Dia akan kehilangan segalanya. Qin Haodong melempar tuan tanah itu ke tanah dan berkata kepada Wang Rubing, lihat, aku bilang dia akan menjualnya.
Dia berkata kepada pemilik rumah, katakan saja padaku berapa harga rumah itu. Pemilik rumah kurus itu berkata, biasanya harga rumah itu di pasaran adalah 2,5 juta. Qin Haodong menatapnya dan berkata, saya tidak suka nomor itu. Lalu, bagaimana dengan 2,4 juta? 4 adalah kata sial di Huaxia. Lalu, bagaimana dengan 2,3 juta? Pemilik rumah kurus itu menangis. Jantungnya berdesir darah setiap kali ia memotong 100.000 yuan. Itu uang yang sangat berkilau. Ia bisa pergi ke rumah bordil entah berapa kali dengan uang sebanyak itu. Ia sudah menyesal datang ke sini malam ini. Petik 2. 2,3 juta terlalu banyak, apakah kamu merampokku? Pemilik rumah kurus itu tampak menangis dengan wajah masam. Sobat, ini apartemen di daerah utama, harganya segitu, bagaimana kalau 2,2 juta, tidak ada tawar-menawar lagi. 2,2 juta, bagaimana kalau dikurangi sedikit? Bagaimana dengan 2,15 juta? Kata tuan tanah kurus itu sambil menggertakkan giginya. Qin Haodong membenturkan kepalanya dan berkata, saya bilang kurangi sedikit dan Anda malah mengurangi 500.000 yuan, apakah Anda bercanda? Sobat, apa tawaranmu? Pemilik rumah kurus itu benar-benar tercengang. Dulu dia memang bajingan, tetapi sekarang orang itu lebih bajingan daripada dia. Tawaran itu sungguh menguntungkan. Saya bilang Anda mengurangi sedikit dari 2.200.000, itu 220.000 yuan. Apa, maksudmu menghilangkan angka 0? Pemilik rumah hampir meneteskan air mata. Qin Haodong adalah orang pertama yang dikenalnya yang menawar seperti itu. Menawar 0. Itu terlalu brutal. 220.000 bahkan tidak cukup untuk membeli kamar mandi. Itu lebih cepat daripada merampok bank. Apa, kamu tidak ingin menjualnya? Tanya Qin Haodong. Tentu saja tidak. Anda tidak membeli. Anda merampok. Sekarang pemilik rumah tidak lagi peduli apakah Qin Haodong akan melemparkannya ke toilet atau tidak. Dia lebih baik dibunuh daripada menjual rumah seharga 220.000 yuan. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pemilik rumah dengan keras. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Anda tidak membeli, Anda merampok, Anda memukul saya saat saya menolak, memaksa saya untuk menjual, ini sangat tidak adil. Pemilik rumah itu sangat sedih. Dia datang untuk menindas, tetapi sekarang dialah yang ditindas. Qin Haodong berkata pelan, apa kau tidak malu bicara tentang ketidakadilan? Apa kau pikir Tuhan sedang mengawasimu saat kau membuka pintu kamar adikku? Apa kau pikir tidak adil saat kau memperkosa adikku? Sekarang kau bicara tentang keadilan kepadaku, aku hanya memperlakukanmu dengan caramu sendiri, katakan padaku, apakah kau menjualnya atau tidak? Melihat wajah dingin Qin Haodong, pemilik rumah itu hampir mati ketakutan. Dia ingin menolak Qin Haodong, tetapi dia lebih takut dipukuli. Akan sangat disayangkan jika dia setuju. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Dia berkata, sobat, aku tidak memiliki kepemilikan penuh atas rumah itu, sepupuku berbagi sebagian sahamnya, jadi aku tidak dapat mengambil keputusan, jika kamu bersikeras membelinya dengan harga itu, aku akan memanggil sepupuku ke sini agar kamu dapat berdiskusi. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, panggil sepupumu di sini, sekarang. Qin Haodong pasti tahu apa yang dipikirkan tuan tanah itu. Dia ingin memanggil sepupunya yang kasar untuk berurusan dengan Qin Haodong. Qin Haodong tidak peduli. Dia harus menyelesaikan masalah dengan tuan tanah, dan bertemu dengan sepupunya yang konon menjadi kepala para penjahat setempat, atau saudara perempuannya tidak akan bisa hidup tenang di sini karena para penjahat itu akan terus mengganggunya. Lebih baik dia menyelesaikan semuanya sekaligus kali ini. Apakah kamu yakin ingin sepupuku datang? Tanya pemilik rumah. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tentu saja. Cepatlah. Waktuku sangat berharga. Qin Haodong berkata kepada Wang Rubing, kakak. Cetak kontrak penjualan rumah, dan kami akan menandatanganinya segera setelah dia tiba di sini. Wang Rubing tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Haodong, dan dia bertanya-tanya mengapa dia mengizinkan pria itu meminta bantuan, tetapi dia tetap melakukan apa yang dikatakannya. Pemilik rumah mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Saat tersambung, dia berkata, sepupu, seseorang memberi saya penawaran sebesar 220.000 yuan untuk rumah kita, cepatlah datang dan periksa, ya, saya di sini, dia tidak akan membiarkan saya pergi sebelum kesepakatan selesai. Dia segera menutup telepon dan berkata kepada Qin Haodong, sepupuku akan tiba dalam 10 menit. Ia tampak jauh lebih percaya diri setelah menemukan seseorang yang bisa mendukungnya. Ia berpikir dalam hati bahwa begitu sepupunya mengurus si Gigolo nanti, ia harus meniduri cewek itu dan melampiaskan amarahnya yang terpendam. 5 menit kemudian, Wang Rubing membawa 2 kontrak cetak ke Qin Haodong. Dia telah mencetak semua isinya kecuali harga karena itu perlu diisi nanti. Kerja bagus. Dia mengamatinya dan mengangguk. Pada saat yang sama, pintu terbanting dan ditendang terbuka dari luar.
Seorang pria dengan tato kepala serigala di dadanya menyerbu masuk, dengan 10 penjahat lainnya di belakangnya sambil menyambar pipa baja dan pemotong di tangan mereka. Dia berteriak dengan arogan saat masuk, siapa yang berani menggertak sepupuku? Ini dia, sepupu, aku hampir dipukuli sampai mati. Akhirnya, pemilik rumah kurus itu melihat salah satu anggota keluarganya. Ia bergegas memegang paha Wolf dan menangis dengan air mata dan ingus, seolah-olah ia adalah korban. Siapa kamu sebenarnya? Wolf menatap kepala babi yang memegang kakinya. Pemilik rumah kurus itu berkata dengan nada memelas, sepupu, ini aku, saudaramu yang keenam, si berandal itu yang mengalahkanku dalam hal ini. Serigala itu langsung marah. Dia berteriak, siapa yang melakukan itu, katakan padaku, aku akan memenggal kepalanya agar kau bisa menendangnya seperti bola. Sebelum Tuan Tanah menjawab, Qin Haodong berkata, ini aku. Kita lihat saja bagaimana kau memenggal kepalaku. Menurutmu, siapa yang kau ajak bicara? Wolf nyaris tak bisa mengucapkan seluruh kalimatnya. Tiba-tiba, lehernya seperti dicekik seseorang. Di luar imajinasinya, pria di hadapannya adalah Qin Haodong. Dia telah berusaha mencari tahu sejarah Qin Haodong setelah apa yang terjadi pada Dong Chao terakhir kali. Kemudian dia tahu bahwa pemuda itu pernah menjadi tamu Long Haiseng, dan telah menyembuhkan putra Long Haiseng yang telah sakit selama bertahun-tahun. Sekarang dia merasa merinding dari ujung kepala sampai ujung pantat. Dia beruntung Da Fei datang tepat waktu. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Qin Haodong, Long Haiseng akan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Sejak saat itu, dia telah memberitahu rekan-rekan bajingannya untuk menghindari Qin Haodong sebisa mungkin setiap kali mereka bertemu dengannya, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuatnya kesal. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia mengalami hal ini sendirian hari ini. Dia segera mengubah wajahnya menjadi ramah dan berjalan ke arah Qin Haodong, lalu berkata dengan hormat, Dr. Qin, apa yang Anda lakukan di sini? Qin Haodong merasa lucu karena sepertinya pria itu dan dirinya memang ditakdirkan untuk bertemu, tetapi dengan cara yang buruk. Mereka baru saja bertemu beberapa hari yang lalu. Namun, ini lebih baik karena dia tidak perlu melakukannya sendiri lagi. Qin Haodong mencibir dan berkata, Wolf, kepala siapa yang akan kau robek dan kau tendang seperti bola? Wolf menggigil ketakutan karena dia tidak sanggup menghadapi orang ini. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, baiklah, Dr. Qin, Anda salah paham, maksud saya akan mencabik dan menendang kepala siapapun yang berani menghadapi Anda. Pemilik rumah itu benar-benar tercengang. Sepupunya dikenal galak. Dia heran mengapa pria itu bertingkah seperti anak kucing di depan pemuda itu. Dia curiga apakah dia masih bisa menjadikan pria itu sebagai cadangan. Dia punya firasat bahwa keadaan akan menjadi kacau hari ini. Benarkah? Qin Haodong melirik Wolf dan bertanya dengan tatapan ingin tahu, Wolf, ku dengar kau adalah bos dunia bawah Jiangnan, iya, benarkah begitu? Tidak, sama sekali tidak. Wolf sangat takut hingga hampir mengompol. Dia mungkin dihormati di dunia bawah Jiangnan karena dia memiliki sekitar 100 orang pengikut dan beberapa bisnis yang menguntungkan, tetapi dia tidak akan pernah bisa menandingi Long Haiseng. Dia tidak berani menerima sebutan, bos dunia bawah. Jika ini diberikan kepada Long Haiseng, dia akan berakhir mati di jalan sebelum besok pagi. Dia tahu hubungan Qin Haodong dengan Long Haiseng, jadi dia buru-buru menjelaskan, itu semua omong kosong, Dr. Qin. Semua orang tahu bahwa saudara Long adalah satu-satunya bos di Jiangnan. Qin Haodong berkata, baiklah, mungkin aku salah dengar. Tapi sepupumu baru saja mengatakannya berkali-kali bahwa kamu adalah bos bawah tanah Jiangnan. Dasar bajingan, siapa yang bilang begitu padamu? Wolf menunjuk ke saudara keenamnya, Sang Tuan Tanah, dan berkata kepada dua orang penjahat lainnya, ayo tampar di atas omong kosong yang baru saja dia ucapkan. Sepupu, tolong jangan pukul aku hanya membual. Pemilik rumah merasa sangat dirugikan karena yang ingin ia lakukan hanyalah membual dan menakut-nakuti Qin Haodong, jadi ia melebih-lebihkan kedudukan Wolf dan menjadikannya bos dunia bawah. Apa gunanya menyombongkan diri, kau bisa membawa masalah pada ayahmu atau kakekmu, tapi tidak pada sepupumu, kata Wolf dengan kesal, pukul saja dia, dengan keras. Kedua penjahat itu tidak berkata apa-apa, tetapi langsung menjambak rambut Tuan Tanah itu dan menamparkan wajahnya dengan cepat dan keras. Mohon dukungan suplemen sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.